Halo Bristers, balik lagi sama gue AP alias Albert Putra di Ruang Jeda. Hari ini kita kedatangan seorang tamu yang sangat terkenal di dunia otomotif. Mungkin ada yang tahu, dia main di aksesoris untuk segala jenis mobil. Cukup ternama, terkenal, udah ada di luar kota juga. Tanpa menunggu lagi, mari kita panggil Ananta. Welcome bro. Halo bro, thank Gimana, you for bro? having me. Gua yang thank you bro. Lo udah datang jauh-jauh dari headquarter di Gading Serpong, bener ya bro ya? Betul. Terus sekarang dengar-dengar udah banyak cabangnya sampai luar kota ya bro? Ya belum sih bro, baru sedikit. Baru sedikit. Iya. Oke, bro, Bristers nih kan pada pingin tahu ya. Mungkin ada yang belum kenal sama sosok Ananta ini. Ya, Boleh nggak perkenalan diri sedikit lah? ya, oke. Nama gue Ananta Maheswara, 28 tahun. Oke. Gue ownernya Avantgarde Auto. Jadi kita bengkel aksesoris lampu terutama, dan juga ada aksesoris lainnya juga sih. Cuma kita fokusnya di lampu mobil gitu. Oke. Jadi owner Avantgarde Auto, keren sekali namanya. Avantgarde Auto, spesialis di lampu ya. Lampu mobil, betul. Jadi lampunya itu diapain bro? Biasa sih di-upgrade ya, yang paling umum. Oke. Biar semua mobil tuh kan bisa kita kerjain juga. Jadi basically banyak mobil-mobil yang lightingnya tuh masih belum cukup bagus. Jadi kita upgrade entah itu ke LED, ke HID, atau Oke. ke proyektor kayak gitu. Oke. Itu yang paling common. Tapi kita juga bisa custom. Misalkan memang mobil pengen punya tampilan lampu yang lebih bagus, Ya, ya kita ya, bisa ya. customin sesuai Nice. keinginan mereka. Jadi ini bener-bener Betul. custom works untuk mobil pribadi yang pingin tampil berbeda ya. Iya, betul. Kurang lebih begitulah ya Iya, bro ya. nggak pribadi juga nggak apa-apa, mobil bapaknya, Oke. maknya boleh juga. Yang penting sama-sama suka ya bro. Iya, betul. Bro, mau nanya dikit nih. Iya. Bristers juga pasti pingin tahu. Ini kan segmented banget ya. Maksud gua orang yang mendalami dunia permobilan, dunia customisasi sebuah lampu ataupun ya secara general lampu-lampu tersebut ya. Iya. Bro, secara general berarti kan lo custom di dunia lampu. Iya, betul. Jadi nggak semua orang gua rasa kan demen sama lampu nih. Iya, betul. Dan lo bilang ya balik lagi ada segmen-segmennya. Iya. Boleh nggak bro cerita sedikit share sama Bristers sejarahnya lo, maksudnya idenya gimana sih main lampu? Kenapa lo bisa berani banget gitu loh? Perjuangannya gimana? Oke. Jadi basically itu gue bukan karena gue awalnya hobi spesifik di bidang lampu mobil, tapi memang gue hobi di otomotif. Oke, gitu. jadi lo ada kecenderungan ketertarikan di dunia otomotif terlebih Iya, dahulu. betul. Oke. Nah, dari dulu gue hobi mobil, suka modif-modif dikit kayak Oke, gitu. oke. Nah, begitu gue lulus kuliah, gue tuh bingung gue mau kerja apa, ya kan. Oke, iya. Jadi gue lulusan ekonomi, Ya. jadi gue mikir gue kalau misalkan kerja di back office, kerjanya cuma di belakang meja dan stuck sama waktu yang kita harus jalanin di kantor, Yeah. gue tuh mungkin nggak happy ya, gue nggak leluasa bisa explore ide-ide gue gitu. Gue tipe orang yang nggak bisa diem soalnya orangnya. Nah, at the time gue kepikiran ya udah gue pengen bisnis, tapi gue nggak tahu bisnis apa. Nah, gue kepikiran untuk bisnis di mobil ya. Waktu itu pengen bengkel tapi masih belum tahu bengkel apa. Oke. Tadinya pengen bengkel coating kayak gitu. Oke. Tapi ada saudara gue juga yang punya bengkel yang udah puluhan tahun. Dia waktu itu ngomong ke gue, dia menyarankan, lu kenapa nggak coba main di lampu aja? Kayaknya lagi bakal ngetren tuh waktu itu. Oke. Nah, dan gue juga ngeliat waktu itu teman gue yang kuliah di US, dia tuh ada pernah ngasih lihat di Facebooknya ada bengkel custom lampu di New York namanya 180 NYC. Oke. Nah, ketika gue ngeliat tuh bengkel dan saudara gue ngomong lampu kayaknya bakal ngetren, waktu itu gue mikir, wah kayaknya Boleh bisa ya, tuh, iya bisa sebuah dicoba. peluang ya. Iya, bisa dicoba. Akhirnya semenjak gue dikasih tahu sama saudara gue untuk nyoba, ya gue mulai cari-cari tuh inspirasi bengkel-bengkel di luar negeri yang main di bidang seperti itu yang kira-kira bisa kita bawa Menjanjikan. masuk konsepnya Oke. ke Indonesia gitu Oke. loh. Nah, akhirnya gue ngeliat tuh,
180 NYC, Buff Group, OSS Design. Ya, itu lumayan menjadi inspirasi buat gue untuk nyoba di bidang lampu ini. Dan ternyata diseriusin, marketnya ada juga gitu. Nice. Jadi secara nggak langsung opportunity ini datang secara tidak sengaja ya. Iya. Kurang lebih lu nggak sengaja ngobrol dengan teman dan saudara, dan lu memutuskan untuk main di dunia perlampuan ini. Iya, betul. Yang membuat lu berani untuk terjun di market ini apa, bro? Sebenarnya bukan karena gue berani terjun ke market ini, gue beraninya tuh berani mencoba. Oke. Karena mungkin pas gue kuliah, gue sempat ngebaca bukunya Robert Kiyosaki yang Rich Dad Poor Dad. Nah, nice. Itu menurut gue buku yang sangat bagus karena dia ngebahas tentang cash flow quadrant. Iya. Ya kan, betul. Kita kalau misalkan kita udah terjun ke satu kuadran, kita bakal susah untuk pindah ke kuadran lainnya. Betul. Ya kan? Yeah. Jadi ketika gue lagi nggak punya apa-apa dan gue got nothing to lose at that time, jadi gue pengen ya udah gue masuk ke satu bidang, ya bidang usaha, dan gue harus berusaha semaksimal mungkin karena memang gue nggak punya apa-apa, gue nggak punya tabungan, gue nggak punya apa. Jadi tabungan gue waktu itu cuma 30 juta, hanya cukup untuk beli stok barang doang. Nice. Nah, untuk tempat dan sebagainya itu gue ngutang sama orang tua. Nice. Gitu. Tapi orang tua pun pasti support ya untuk ini. Awalnya sih enggak. Oh, ada denial dulu. Enggak, karena keluarga gue backgroundnya bukan pengusaha kan, bro. Oh, gitu. Jadi keluarga gue semua profesional semua, kerja di kantor semua, dan udah beberapa kali mereka nyoba untuk terjun ke dunia usaha dan gagal terus gitu. Wow. Terus gimana cara lu ngeyakinin orang tua lu untuk, maksudnya ya balik lagi, ini kan segmented banget ya. Terus ya gimana cara lu meyakinkan untuk orang tua lu menyupport diri lu mencoba sesuatu hal yang baru? Sebenarnya bukan meyakinkan sih, bro. Jadi sebelum gua buka bengkel ini, gua pas kuliah gua udah nyoba-nyoba buka usaha. Jadi pertama gua pernah jualan baju online lewat Facebook kayak gitu, lewat Kaskus ya kan. Habis itu gua juga pernah coba nyuci sarang burung walet dulu pas gua kuliah. Ya, jadi teman gua punya rumah walet, tapi kan mau jualnya bersih biasanya. Nah, gua menawarkan jasa untuk nyuciin gitu, tapi itu cuma sebentar sampai at the time teman gue susah jual dan dia nggak bayar gue, jadi gue stop gitu. Nah, dari situ gue udah mulai kelihatan memiliki ketertarikan terhadap dunia bisnis gitu loh. Suka nyoba-nyoba ya kan. Betul. Cuma ya tetap orang tua gue nggak yakin karena gue baru lulus, dan lu ngapain buka usaha yang modalnya lu harus sewa tempat segala macem dan sebagainya kan. Akhirnya mereka suruh gue kerja kantoran dulu nih, gitu. Dan apakah lu melakukannya kerja kantor? Selama 2 minggu. Oh, Yeah, gue kerja cuma 2 minggu. Wow, di mana? Salah satu perusahaan ternama kah? Di perusahaan bus pariwisata waktu itu, nyewa-nyewain bus. Yeah. Dan hanya bertahan 2 minggu. Iya. Hanya bertahan 2 minggu. Itu gue nggak betah karena gue di finance-nya. Dan gue sebenarnya gue ngambil economics and finance itu karena lebih kayak tuntutan orang tua. Gue nggak seneng dan gue nggak pinter ngitung sebenarnya. Pada intinya ya lo ada titik di mana lo hanya menyenangkan orang tua karena permintaan orang tua. Iya, menurut mereka itu yang terbaik mungkin ya buat gue at the time. Wow, interesting sekali ya. Lika-likunya lumayan unik ya, bro ya. Maksudnya dari walet tahu-tahu ke dunia perlampuan itu sesuatu hal yang sangat-sangat jauh ya, bro ya. Jauh. Tapi ya itu bagian part of your history ya, sejarah untuk sampai di titik di mana lu bisa berinovasi menjadikan landasan untuk kerjaan yang sekarang. Iya, betul. Oke, bro, kalau tadi kita udah dengerin sejarah tentang perjuangan lu untuk mencapai titik mendapatkan usaha perlampuan ini. Awal mula Avantgarde dibentuk. Apa sih, bro, kendalanya? Karena kan pasti dari sisi marketing, apalagi nih sesuai yang bro info, marketnya kan kecil sekali ya. Maksudnya ya dibilang kecil enggak,
termasuk besar karena pemakai kendaraan di Indonesia sangat besar. Iya. Cuma kan yang namanya pemakai kendaraan yang mau custom mobil, ibaratnya mau modif mobil kan nggak 100% ya. Iya betul. Paling kita bisa bilang 20-30%. Iya betul. Kendala awal-awal boleh share nggak? Bristers pasti penasaran, pengen tahu orang bikin bengkel apalagi custom. Ya. Masalah-masalah awalnya apa sih gitu bro? Sebenarnya kendalanya adalah yang pertama orang tuh belum percaya sama kita kan. Kalau misalkan memang lu buka bengkel baru belum ada nama, siapa sih yang mau nyoba di tempat lu gitu? Ya kan jarang banget. Nah, itu kendala yang pertama. Kedua, kita sambil memulai bisnis kan kita harus terus belajar ya. Betul, betul. Nah itu gimana kita bisa mengasah skill kita sambil belajar sambil bisa memuaskan customer. Kalau misalkan kita baru buka suatu usaha dan kita belum expert di bidang itu, belum tentu customernya bisa puas dengan yang kita berikan. Setuju. Betul nggak? Betul. Nah kalau misalkan kita nggak nyoba dulu, bisnis nggak jalan-jalan, kita nunggu jadi expert dulu. Mau sampai kapan? Mau sampai betul kapan ya? kita mulai usaha. Nah jadi dilemanya adalah itu ketika pas gue memulai, ya udahlah. Dalam waktu yang singkat kita harus bisa mencapai dua-duanya gitu kan. Ketiga karyawan, ya kan itu masalah di semua usaha lah. Betul. Ya kan kita nyari karyawan yang berpengalaman, yang skillful, yang bisa dipercaya itu sulit sekali gitu. Dan gue karena nggak pernah ada pengalaman untuk memanage karyawan, karena ini pertama kali sekali ya. Iya betul. Jadi gue ya nyoba-nyoba lah nabrak kanan kiri gitu sampai dapet cara yang bener buat memanage karyawan gue. Wow. Gitu. Jadi perjuangannya nggak mudah sebetulnya Nggak ya. mudah. Karena ya balik lagi perjuangan itu ditempuh dalam berapa tahun bro? Kalau boleh di-share. Ya. Sampai akhirnya mulai merasakan titik ya bisa kita bilang titik aman ya. Iya. Mungkin 2 tahun kali ya. 2 tahun. Berarti 2 tahun pertama itu sangat-sangat penuh perjuangan ya. Iya betul. Gue bisa ngomong lu bener-bener berjuang, tidak tidur, kerja keras di 2 tahun pertama ya. Iya betul. Ya susah tidur sih. Basically Susah bukan nggak tidur, tetap harus tidur. Kalau nggak besoknya nggak bisa kerja. Ya, kan? Ya, karena ya pasti kepikiran kantor ya. Betul. Wow. Kalau gitu bro, kita bicara perjuangan lo dari karyawan, dari awal mula marketingnya. Berarti kan itu sesuatu yang dari awal sudah lo pikirkan, pasti lo ada planning lah. Oke. Tapi semua perjalanan itu mencapai titik sekarang, lo kan pasti ada sacrifice untuk diri pribadi lo, bahkan mungkin sacrifice untuk keluarga lo. Boleh nggak bro diceritain? Apa yang sudah lu relakan demi mencapai titik ini? Sacrifice ya. Kalau sacrifice sih lebih ke waktu, tenaga, dan kesehatan mental sih kalau gue ya. Oke. Karena ketika gue baru mulai usaha ini, banyak temen gue yang meremehkan, nggak yakin sama gue. Kayaknya bisnisnya nggak akan jalan. Even teman baik gue pun ngomong sendiri gitu. Lu yakin mau buka kayak ginian? Gitu. Gue nggak yakin ini bakal jalan loh. Teman baik gue bilang kayak gitu. Cuma ya gue bilang ya kalau kita nggak coba nggak tahu kan. Betul. Gitu. Betul. Dan along the way itu banyak teman-teman yang meninggalkan gue karena ya gue nggak tahu dipikirnya sekarang gue kerjanya begini doang apa kayak sampai segitunya. Iya, ada beberapa teman baik gue yang tadinya gue main bareng sekarang kayak udah nggak ngajak lagi gitu loh karena ya mungkin dia merasa status sosialnya beda gitu karena gue cuma usaha cuma punya bengkel kayak gitu. Nah dari situ gue udah merasakan kayaknya memang kita nih harus memilih-milih teman karena nggak semua yang kita anggap baik itu ternyata baik untuk kita, ya kan? Ya setuju sih. Jadi selama 2 tahunan itu, gua bener-bener hampir nggak pernah hangout sama temen. Jadi gue cuma membagi waktu di hari libur gue kan libur cuma 1 hari dalam seminggu.
itu gue membagi waktu dari pagi sampai siang gue sama keluarga gue, siang sampai sore itu sama pacar gue. Gitu. Tapi tetap bisa mengatur waktu ya. Harus. Jadi gue harus dalam satu hari itu dapat semua. Dapat keluarga, dapat waktu sama pacar juga. Gitu. Jadi sacrifice terberat lebih ke arah dari pergaulan jadi ya. Pergaulan. Jadi banyak yang pertama melihat, ya maaf kata, memandang rendah ya. Jadi melihat bisnis ini tidak ada harapan, bisnis main-main aja. Cuma Bro Ananta memiliki visi yang jelas berarti waktu itu ya. Sebenarnya gue merasa karena mereka underestimate gitu. Underestimate gue, itu tuh jadi fuel buat gue. Nice. Mendorong gue untuk membuktikan kalau mereka ini salah. Gitu. Bristers, ikutin caranya. Haters gonna hate. Cuma pakai underestimate, hinaan tersebut sebagai pacuan untuk maju ya. Betul. Hebat. Itu beneran maksudnya. Convertnya positif sekali bro. Karena kalau nggak kita mau gimana gitu loh. Ya kan mereka udah underestimate kita, masa kita memberikan mereka kesenangan untuk bilang, kan gue udah bilang dari awal gitu loh. Iya kan? Nice. Ketika kita udah berhasil, mereka bakal cuma, wah ternyata nggak gue sangka nih kayak gitu. Nah, feelingnya enak gak kalau kita bisa membuktikan orang lain tuh salah gitu loh. Iya kan, apalagi sesuatu negatif tentang kita. Nah itu ada kepuasan sendiri lah buat gue. Nice. Dengan segala perjuangan yang ada, dari diskusi dengan orang tua, terus balik lagi dengan segala tekanan yang ada di sekeliling, lu bisa melompat dan menganggap itu sebagai tantangan ya. Luar biasa sekali bro. Jadi Ananta ini sampai sekarang sudah berapa tahun ya bro? Avantgarde ini udah masuk tahun ke-6. Jadi 2014 bulan Agustus itu gue mulai. Ini kan bulan Agustus nih. Ini udah masuk tahun ke-6. Gitu. Jadi ini anniversary dong. Sebentar lagi. Dan udah berapa cabang bro sekarang? Sekarang nih di Jakarta, Bandung sama Manado. Luar kota semua ya? Jakarta masih oke lah, karena kan Gading Serpong Tangerang ya bro ya. Kalau misalnya jarak jauh punya cabang begitu luar kota, apakah bisa dimonitor bro? Sebenarnya pertama kalau di luar kota itu kita mencari partner yang tepat, ya kan? Habis itu kita memonitor dengan bikin sistem. Jadi kita ada bikin sistem POS yang untuk memantau inventory stoknya. Jadi semua sudah tersaring dengan rapih ya? Ya sebenarnya proses sih bro. Masih ada prosesnya. Proses berjalan. Kita sambil jalanin sambil belajar lah kayak gitu. Soalnya ya again gue nggak bisa ada orang yang ngajarin gue, karena ya ini gue semua belajar sendiri kan. Gitu. Jadi ya paling sharing sama teman-teman yang di bidang usaha juga. Ya gimana sih gue ada kendala ini, kira-kira kalau menurut lu gimana gitu kan. Jadi ada ya tetap harus open minded lah dengan orang-orang yang di sekeliling dan ya yang mau membantu ya. Betul. Wow, perjuangannya hebat sekali bro Ananta. Dari awal sampai sekarang dengan segala lika-liku yang ada, luar biasa sekali. Ya lumayan lah bro, masih banyak di luar sana yang lebih hebat kok. Pastinya, cuma saya yakin ya, gue yakin banget nih, Bristers pasti termotivasi sekali setelah mendengar cerita bro Ananta ini. Mudah-mudahan. Dari maksudnya orang terdekat aja mendinai bahwa bisnis ini akan menjadi sesuatu yang besar. Bicara deny, sekarang kan udah berjalan 6 tahun nih. Lo bisa gue bilang sebagai perintis bisnis, sebagai bisnismen di keluarga lu. Ya kan? Setelah berjalan 6 tahun lamanya, apakah orang tua ada ngobrol lagi sama lu?
udah ngobrol lagi dong. Terus apa sekarang komennya? Ya kalau bokap gue sih bilang kayaknya udah bener lo jadi pengusaha gitu. Iya, jadi dia malah bilang iya bener ya, kalau dulu lo kerja kantoran lo jadi apa sekarang gitu loh. Nggak bisa beli ini itu kali ya. Iya, dan lu nggak bisa diatur orangnya gitu kan. Gue kan semau-maunya gue. Iya. Terus nyokap ada nyokap juga sepertinya sih sekarang juga udah lumayan percaya sama gue ya dengan decisions yang gue ambil gitu loh. Jadi tadinya dia nggak percaya banget, dia pengennya gue ngikutin dia banget. Sekarang tuh udah lebih ya udahlah, kalau menurut kamu ini oke dan bisa bagus ke depannya, ya udah jalanin gitu loh. Bro, sharing dikit ya. Iya. Mungkin Bristers nih ada kondisi di mana mendapatkan perlakuan dan hal yang sama, di mana dia pingin usaha sendiri, tetapi orang tua mungkin bukan menyangkal lah, takut. Ya namanya orang tua pasti ingin yang terbaik untuk anaknya. Mungkin, aduh anak gua nanti bisnis ini stres apa, mungkin itu yang di pikiran orang tua. Betul. Nah, boleh nggak sih bro share apa yang menjadi landasan bro untuk tetap teguh dan meyakinkan orang tua bahwa bisnis ini akan berjalan? Sebenarnya kalau saran gue sih, yang penting tuh nggak pernah nyerah ya. Jadi kita taruh effort di bisnis kita itu harus konsisten terus. Jadi kalau misalkan ya namanya manusia nggak mungkin lah nggak pernah males gitu. Pasti ada momen dimana males, dan ketika lu sadar lu lagi males, lu harus inget lagi lu tuh maunya apa gitu loh. Kenapa lu mulai ini? Iya, kenapa lu mau mulai ini? Jadi ketika males, inget itu. Lu pengennya tuh targetnya kemana sih? Kalau males-malesan kayak gini bisa apa enggak gitu nyampe ke sana. Orang tua lu setelah lu bilang emang motivasinya begini, lu jelasin semuanya, akhirnya oke? Awalnya nggak oke, cuma gue tuh maksa orang. Maksa gitu. Pokoknya gue mau usaha sendiri gitu loh. Kalau gagal ya udah gue ikutin lo, tapi kasih gue coba gitu loh. Jadi secara nggak langsung lo meyakinkan orang tua dengan meminta waktu ya. Waktu untuk ya membuktikan bahwa bisnis ini akan menjadi sesuatu lah. Kurang lebih begitu. Ya lebih tepatnya sih lu coba percaya sama gue deh. Gue tuh nggak mau nyerah loh orangnya. Paham. Wow. Bristers, mungkin bisa di note kalau memang kita sudah yakin akan sesuatu hal, percaya diri, yakin pada diri sendiri, dan tetap maju ya bro Ananta ya. Jangan nyerah. Dan harus konsisten, itu sih. Wow, jadi konsisten, jangan menyerah, yakin pada tujuan, itu nomor 1 ya. Dan harus tetap mau belajar gitu. Kalau misalkan kita melakukan kesalahan tapi kita nggak mau belajar, ya percuma gitu. Kita kan melakukan kesalahan, kita harus cari cara untuk belajar, untuk maju. Gimana kesalahan yang udah kita lakukan nggak terjadi lagi gitu loh. Betul. Menjadikan semua pengalaman itu sebagai pelajaran untuk di masa yang akan datang. Betul. Wow, luar biasa sekali bro. This is interesting. Ini cerita yang menarik. Gue yakin Brister semua thankful lo udah mau sharing cerita pengalaman hidup lo, luar biasa sekali. Bristers, ceritanya cukup seru kan, luar biasa sekali. Bila kalian mau bertanya kepada Bro Ananta tentang apapun dari bisnis, dari mungkin cara-cara atau trik-trik dalam ya menjaga bisnis atau marketing atau apa, gue yakin Bro Ananta mau bantu. Tinggal lu mau nanya atau enggak ya. Jadi bisa langsung tanya, lihat di description kita di bawah. Belibet banget nih gue. Lihat di description di bawah, ada Instagramnya, ada YouTube juga. Langsung aja, kalau YouTube tinggal komen, tulis pertanyaan kalian, tulis pertanyaan di feed Instagram, nanti kita bikinin kolomnya, langsung gue tanyain direct ke Bro Ananta. Siap menjawab ya bro ya? Siap banget bro. Nanti jawaban pasti akan kita infokan, pertanyaan kalian semua akan kita jawab satu persatu. Nanti kita bisa live, kita bisa via YouTube lagi, atau kita via feed. Pokoknya pasti diinfokan, jadi kalian gak usah takut.
tinggal follow aja, ikutin terus petualangan kita. Thank you Bro Ananta, Yeah, thank you, udah bro. mau datang, udah mau sharing hal yang sangat luar biasa. Gue pribadi juga belajar di sini. Yeah, Maksudnya sama-sama bro. dengan segala seluk beluknya kita harus tetap komitmen sama diri kita sendiri ya. Iya, Komitmen betul. itu sangat penting untuk diri kita sendiri. Betul. Wow, luar biasa. Thank you bro. Ya, thank you banget bro Thank waktunya. you. Nanti next time kalau kita undang datang lagi ya bro ya. Siap. Bristers, thank you udah denger. AP sign out. Salam Ruang Jeda.